Aku terbangun dari tidurku karena mendengar suara seperti papan kayu yang digaruk-garukan dengan kuku panjang. Kulihat jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat aku melihat dari jendela kamar, terlihat masih banyak orang yang terjaga di teras rumah, termasuk suamiku. Iya, esok adalah hari mitoni atau 7 bulan kandungan dalam perutku. Jadi memang sudah sewajarnya jika malam ini banyak saudara dan tetangga yang datang untuk membantu atau sekedar berbincang. Kok udah bangun, Duk? Masih jam segini? Segera tidur lagi istirahat, biar besok lebih segar. Suara ibu mertuaku mengagetkanku, yang saat itu masuk ke dalam kamar untuk meletakkan bak besar berisi buah-buahan, pisang, kelapa, dan makanan lainnya. Di sini hal tersebut memang sudah biasa. Mereka meletakkan makanan untuk sandingan, makanan untuk mereka. Meskipun aku sudah bicara kepada suamiku, tapi apa daya, aku dan suami tidak bisa apa-apa, karena keluarga suamiku masih memegang teguh adat istiadat dan budaya nenek moyang termasuk mitoni kali ini. Iya Bu, saya ini tadi mau ke belakang ambil minum. Jawabku sekenanya. Aku tidak mau menceritakan apa yang kudengar barusan. Toh mungkin itu tadi hanya salah dengar, atau itu suara bapak-bapak yang sedang melekang. Sambil berjalan keluar kamar ibu, mertuaku mengatakan, "Oh ya sudah, ibu juga mau tidur, Nduk. Capek dan ngantuk juga." Aku pun menjawabnya dengan anggukan kepala. Terdengar seperti orang mengorok. Untuk kedua kalinya, aku terbangun. Tapi kulihat kali ini, jendela terbuka lebar. Padahal sebelumnya aku yakin sudah menutup jendelanya. Kulihat masih pukul 01.53. Baru saja aku terlelap tidur, aku dibuat kaget dengan suara jendela tersebut. Jendela di sini terbuat dari kayu, seperti triplek tapi lebih tebal. Dan saat aku akan mengelus perutku yang sudah mulai membesar, aneh, batinku, aku melihat perutku sudah tidak membesar, rata. Iya rata, tidak seperti perutku yang sebelumnya. Aku menangis histeris menjerit sekuat tenaga. Teringat 7 bulan yang lalu, aku merasa bahagia saat suamiku dan keluarga mendengar kabar baik ini. Karena kehamilanku yang kutunggu-tunggu selama 2 tahun, akhirnya membuahkan hasil. Tapi kini hilang begitu saja. Betapa sakit dan hancurnya perasaanku. Aku bertanya-tanya kenapa meski seperti ini. Kemana bayiku? Kemana perut besarku? Suamiku, mertuaku, dan seluruh tetangga mengerumuniku. Mereka kebingungan apa yang telah terjadi. "Dek, ada apa? Kok menjerit kencang? Kamu sakit apa?" tanya suamiku dengan memegang kedua pipiku yang basah dengan air mata. "Ini diminum dulu, Nduk. Pelan-pelan, ceritakan," kata suamiku. Perutku, Mas. Perutku." Belum selesai aku berbicara, tiba-tiba tetanggaku memotong. "Loh, kok perutnya rata sih?" kata tetanggaku. Aku menangis lagi sejadi-jadinya. Dan setelah tenang, aku menceritakan yang kualami. Semua orang kebingungan, tak terkecuali suamiku. Suamiku memelukku, tak hentinya menenangkanku kala itu. Ibu mertuaku pun kebingungan. "Anak ini tadi nggak apa-apa kok. Aku tadi waktu menaruh sandingan, perutnya masih besar ya, Nduk. Lah kok nggak lama sudah hilang. Apa ini ada hubungannya dengan bangsa halus?" tanya ibu kepada ayah. "Us, bicara apa kamu ini?" kata ayahku. Ayah mertuaku pensiunan PNS dan masih berpikir logis mengenai hal semacam ini. "Sudah, begini saja. Besok tetap diadakan selamatan. Tapi tujuannya bukan mitoni. Tasyakuran saja untuk keselamatan kita sekeluarga, terutama untuk Sindu. Setelah itu, besok antar istrimu ke rumah sakit supaya diperiksa dokter," kata ayah mertuaku. Memang, ayah mertuaku memanggilku Sindu, dan saudara suamiku hanya memanggilku dengan istrinya Rama, atau Rama saja. Sudah menjadi kebiasaan di keluarga suami yang seperti itu. Singkat cerita, setelah tasyakuran tersebut, aku diantar suamiku ke rumah sakit biasa kami periksa.
Dokter yang biasa menangani aku pun kaget kenapa bisa sampai hilang. Padahal kami rutin cek dan USG. Dokter pun menjelaskan bisa jadi ini adalah hamil semu. Setelah beberapa bulan dari kejadian hilangnya bayiku itu, aku mendapatkan kabar gembira lagi. Iya, aku hamil lagi. Semua keluargaku bersyukur. Kali ini aku lebih hati-hati. Mertua dan orang tuaku pun memperlakukanku dengan sangat hati-hati. Sampai saatnya tiba, saat kandunganku masuk 3 bulan, kejadian malam itu terulang lagi. Perutku rata, seperti tidak ada kehidupan sebelumnya. Dan kejadian ini sudah menyebar ke seluruh pelosok desa. 1 tahun berlalu, aku dan suami merencanakan kehamilanku lagi. Begitu aku hamil, aku selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah agar aku dan bayiku dilindungi, seperti yang sudah kalian duga. Iya, bayiku hilang untuk ketiga kalinya, di jam yang sama, di hari yang sama, antara jam 1 sampai jam 2 dini hari. Aku ingat betul, waktu pertama bayiku hilang itu hari Kamis. Bayi kedua juga hari Kamis. Dan yang ketiga ini juga hari Kamis. Dan kali ini memasuki usia 5 bulan kandunganku. Kalau diruntun lagi, saat kehilangan ini, semua usia kehamilanku di bulan ganjil. Yang pertama 7 bulan, kedua ke 3 bulan, dan yang kali ini 5 bulan. Anehnya, dari semua kehamilanku waktu di USG, janin tersebut nampak. Itu berarti ada janin dalam perutku, berbeda dengan hamil semu, yang memang cirinya seperti orang hamil, tapi tidak ada janin dalam perutnya. Aku mulai berpikir ini tidak beres. Tapi apa? Sekali lagi, dalam keluarga suamiku, memang tidak terlalu menghubung-hubungkan kejadian itu kepada hal mistis, karena seperti yang sudah kubilang sebelumnya, ayah mertuaku selalu berpikir logis. Memang budaya dan adat istiadat masih kental, tapi tidak terlalu mengarah kepada hal mistis. Pagi itu aku keluar untuk sekedar menghirup udara segar di pagi hari. Sudah banyak orang yang berlalu lalang untuk ke sawah, bekerja, bahkan belanja ke tukang sayur. Nak Rama, jalan-jalan sendirian saja nih, sapa tetanggaku. Iya Bude, jalan-jalan cari udara segar, bosan di rumah terus, jawabku dengan senyuman. Saat aku melintas di depan sebuah rumah besar bercat biru, entah kenapa, tiba-tiba aku merasa tidak enak. Dadaku terasa sesak, seperti berada di keramaian. Oh Dek Rama, sedang apa Dek? Kata yang lain. Iya, aku tertunduk lemas di depan gerbang rumah tersebut hingga tuan rumah menegurku. Kulihat wanita separuh baya memakai daster warna kuning corak merah dengan perutnya yang membesar. Aku ingat dia adalah Bu Sandi, istri dari Pak Sandi tentunya. Pak Sandi adalah teman ayah mertuaku saat bekerja di sebuah instansi. Umur Pak Sandi sekitar 55 tahun, sementara ayah mertuaku sudah 63 tahun. Oh, maaf Bu Sandi, saya tadi jalan-jalan dan kecapean, jadi saya memutuskan untuk duduk di sini sebentar. Ini saya juga mau melanjutkan lagi Bu. Maaf ya Bu, jawabku dengan terbata-bata karena bingung. Iya, nggak masalah kok Dek. Adek mau mampir sebentar, saya ambilkan minum ya. Tunggu di sini. Belum sempat aku menjawab, Bu Sandi langsung ke dalam rumahnya. Dadaku masih sesak, tapi aku sudah bisa berdiri. Sini Dek, duduk di sini, teriak Bu Sandi yang berada di teras dengan membawa segelas air putih. Aku duduk di depan Bu Sandi. Bu Sandi tersenyum ramah sambil bercerita betapa kerasnya dia di desa ini. Pak Sandi sekeluarga memang pendatang, baru 5 tahun di desa ini yang sebelumnya mereka di kota. Dan ketika aku bertanya mengenai kehamilannya, Bu Sandi terlihat seperti orang yang tidak nyaman. Wajahnya berubah seketika, yang tadinya ramah menjadi sangat tegang. Sambil menyeringai, Bu Sandi berkata, "Semoga kamu ketularan saya ya. Saya dengar kamu habis keguguran kan, sudah ketiga kalinya." Ketus Bu Sandi tanpa menatapku lagi. Iya Bu, amin. Semoga sehat selalu ya Bu. Ngomong-ngomong, berapa usia kehamilannya Ibu?
kataku kepada Bu Sandi. Aku masih penasaran, entah kenapa aku berpikir kalau kejadian ini aneh dan berhubungan denganku. Padahal aku tak punya bukti untuk menuduh Bu Sandi. Usianya 5 bulan. Jawabnya makin ketus. Aneh, harusnya saat orang hamil ditanya tentang kehamilannya, mereka pasti antusias dan senang berbagi cerita. Tapi ini beda. Bu Sandi malah terkesan tidak nyaman membicarakan hal apapun tentang kehamilannya kepadaku. Dadaku yang terasa masih sesak, bahkan makin sakit, kuputuskan untuk meninggalkan rumah Bu Sandi dan bergegas pamit. Setelah berjalan cukup jauh, dadaku sudah tidak sesak lagi, bahkan seolah tidak pernah sesak ataupun sakit. Aku segera berjalan pulang. Aku takut orang rumah mencariku. 3 kali hamil dan hilang membuatku tertekan dan trauma. Tapi suamiku selalu mendukung dan menyemangatiku. Akhirnya, aku memutuskan untuk hamil lagi. Hamil kali ini, Pak Deku datang. Beliau memang satu desa dengan keluarga kami. Tapi beberapa tahun terakhir, beliau ditugaskan ke Pulau K untuk mengurus dan mengelola perkebunan. Nduk, budimu sudah cerita banyak. Cerita semua yang kamu alami selama hamil. Ini, bawalah. Simpanlah, tapi ingat, jangan sampai dibawa ke kamar mandi. Ingat-ingat ya, Nduk, kata Pak Deku. Tanpa bertanya, aku hanya mengangguk. Karena aku tahu Pak Ade adalah tipe orang yang enggan ditanya. Ketika ia tak menjelaskan, berarti ia memang tak perlu memberitahu. Pamanku seorang pelaku spiritual yang menganut ilmu putih. Sambil berdiri membelakangiku, Pak Ade berkata, "Nanti, jika sudah waktunya, kamu pasti tahu sendiri, Nduk," kata Pak Deku. Memasuki usia 3 bulan aku mengandung, Pak Ade datang lagi. "Nanti, kalau ada suara aneh-aneh, diam saja, jangan bangun. Aku dan suamimu akan menjaga di depan." Beralih ke sudut pandang suamiku. "Sholawat dan istighfar, jangan sampai pikiranmu kosong, nak." Aku mengangguk dan mulai berzikir dalam hati. Kami duduk di pondokan samping rumah, di mana pondokan tersebut bisa terlihat dari jendela kamar di mana istriku tidur. Jam masih menunjukkan pukul 11 malam. Aku dan Pak D sesekali berbincang ditemani kopi dan kacang. "Kamu tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi kepada istrimu, nak?" kata Pak Deku. "Sebenarnya itu, aku merasa ada yang tidak baik waktu mitoni dulu. Tapi ayah bilang disuruh banyak berdoa saja. Sebelum istri saya menjerit itu, saya mengobrol dengan tetangga. Tiba-tiba mata terasa berat dan lengket sekali. Saya kuat-kuatkan untuk tetap terjaga. Saya melihat ada asap hitam terbang ke barat, arah kamar. Saya kira cuma perasaan saya saja. Maklum, orang sedang mengantuk saat itu. Ternyata nggak lama, istri saya menjerit teriak itu. Ngantuk saya hilang. Rasanya mata segar, Pak D," kataku. Iya itu. Kamu disirep. Ajian untuk menidurkan orang agar terlelap dan ngantuk. Asap hitam itu yang ambil bayimu. Tahu kamu bentuknya apa?" seringai Pak Deku. Aku pun menggeleng karena memang tak tahu itu apa. "Itu setan kiriman orang yang akan mengambil bayimu," kata Pak Deku. Jin Umusibian, Pak D," tanyaku. Dalam Islam, jin Umusibian adalah jin yang suka dengan anak-anak, mengganggu orang yang sedang hamil, bahkan bisa menyumbat rahim wanita agar tidak bisa hamil. Jin Umusibian sangat mengerikan, bermata satu besar, dan berjalan dengan menempel di dinding seperti cicak, berkuku panjang tanpa rambut. Wallahu a'lam bishawab. "Aku belum bisa memastikan, nak. Nanti lihat sendiri bentuknya seperti apa," kata Pak Deku lagi. "Terus istriku nggak kenapa-napa kan, Pak D? Bayiku aman kan?" tanyaku khawatir. Aku tidak mau bayiku diambil lagi untuk yang kesekian kalinya. Pak D pun tersenyum. "Insya Allah nggak apa-apa. Sudah ku pagar memutar rumahmu. Istrimu juga sudah ada yang menjaga," jawab Pak Deku. Tak terasa,
Jam menunjukkan pukul 00.40. Ini, bacalah. Aku akan pergi dulu, jaga badanku. Aku akan perang gaib dulu, ucap Pak Deku sembari memberikan selembar daun lontar yang bertuliskan Arab. Pak D mau meraga sukmah? Tanyaku polos. Pak D pun menjawab dengan hanya menganggukkan kepala dan mulai memejamkan mata. Aku mulai membaca tulisan Arab yang ada di daun lontar tersebut. Aku mendengar suara orang berlari. Sontak, aku memegang tangan Pak D. Tiba-tiba, kepalaku terasa berat. Tapi anehnya, aku merasa tubuhku sangat ringan. Aku melihat sekitar. Aku berada di sebuah hutan dekat danau. Saat aku teriak dan berlari, kupanggil Pak D dan mencarinya. Rintih makhluk yang sedang dipegang kepalanya oleh Pak D. Apa tujuanmu? Apa tujuanmu? Siapa yang nyuruh? Bentak Pak Deku. Aku tak tahu makhluk ini bicara apa. Hanya suara Pak D yang bisa kudengar. Makhluk itu mengerikan, berbulu hitam lebat. Wajah dan kulitnya hitam kehijauan. Lidahnya menjulur tak hanya satu. Ada 5 lidah dan yang lebih panjang dari yang lain. Giginya kecil, namun lancip tak beraturan. Matanya satu, besar, hampir setengah wajahnya. Tubuhnya pendek namun besar. Perutnya buncit, kuku tangan dan kakinya melengkung saking panjangnya. Aku tercekat tak bisa bergerak ataupun berbicara. Sampai Pak D membisikku. Nak, sadarlah, baca lontar tersebut. Aku tersadar dan segera membacanya. Tak lama, tubuhku terasa lemas dan tak sadarkan diri. Mas, bangun mas, bangun. Dengan suara menangis, istriku meneriakiku. Aku membuka mata, sudah banyak orang di sana mengelilingiku. Udah bangun, udah sadar. Makanya, kalau ada orang meraga sukma, jangan ikut-ikutan. Kalau lihat yang enggak-enggak, kayak gini gak kuat kan? Goda Pak Deku kepadaku. Aku melihat istriku dan menyentuh perutku. Alhamdulillah dek, bayinya masih ada. Iya mas, alhamdulillah. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku dan istriku ke rumah Pak D dengan membawa beberapa macam makanan. Tujuanku ke sana tak lain untuk berterima kasih. Assalamualaikum, permisi, ucap kami berdua. Pintu terbuka, tapi rumah Pak D sepi. Aku celingak-celinguk mencari kesana kemari. Tak lama, ada jawaban dari dalam. Waalaikumsalam. Sini, masuk. Bude habis masak dan bersih-bersih di belakang, ucap budeku. Pak D di mana Bude? Tanyaku. Ngapain cari aku? Terdengar suara Pak D dari halaman depan. Lah, itu orangnya. Udah selesai apa belum Pak kandangnya? Salah Bude. Ya sudah dong, sudah dari tadi. Tapi aku tadi ketiduran di kursi panjang. Dengerin suara 2 anak ini jadi kebangun, jawab Pak D. Bude pun masuk untuk membuatkan kami minuman. Yang kemarin itu, kamu ingin tahu ceritanya? Kata Pak Deku. Aku dan istriku mengangguk, pertanda memang kami penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Semalam, sebelum aku ke rumahmu itu, aku dapat firasat bayimu digendong makhluk. Ya, makhluk yang kamu lihat kemarin itu. Makanya, kuputuskan untuk ke rumahmu menjaga istri dan bayimu. Waktu aku meraga sukma, nunggu makhluk itu datang. Nggak lama, makhluk itu datang, mau masuk ke kamar lewat jendela. Cuma sudah dipagar gaib, jadi tidak bisa masuk. Makhluk tersebut ku kejar. Aku juga sempat berkelahi dengan makhluk itu. Saat sedang asik bercerita, Bude memotong. Sebentar, ini minumnya, diminum dulu, kata budeku. Oh ya Pak D, waktu itu saya tidur lelap sekali, tapi perasaanku ada yang mengawasi. Saya mendengar bunyi cakaran. Pertama bau wangi melati, tapi lama-kelamaan saya bau anyir darah dan campur singkong dibakar, tutur istriku. Ya jelas, yang kamu cium itu kodamku. Di sini kodam Pak D banyak, nggak cuma satu.
yang mengawasimu. Memang kusuruh untuk menjaga kamu. Bau yang tidak enak itu dari makhluk yang akan mengambil bayimu itu, tandas Pak D. Aku geram dan bertanya, tujuannya apa sih Pak D? Iri apa sakit hati dengan keluarga apa bagaimana? Kataku. Pak D tertawa mendengar pertanyaanku. Orang hidup itu butuh uang nak. Tinggal milih orangnya sendiri. Mau cari rezeki yang halal atau haram. Orang kalau sudah gelap mata, yang penting dibayar banyak. Meskipun kerja nggak bener, juga dilakukan. Ucap Pak D-ku. Maksudnya bagaimana Pak D? Apa Pak D tahu orangnya? Tanya istriku lagi. Sebelum aku menjawab, aku mau tanya dulu ke kamu, Nduk. Kamu pernah ketemu perempuan tiba-tiba perutnya besar? Sahut Pak D. Kembali ke sudut pandang aku. Aku berusaha mengingat kejadian itu yang berhubungan dengan pertanyaan Pak D. 5 bulan yang lalu saat aku bertemu dengan Bu Sandi. Nduk, dari mana saja loh? Ibu nyari katanya mau jalan-jalan. Lah kok sampai siang baru kembali? Khawatir ibu mertuaku sambil mengambilkanku air putih. Aku merasa bersalah dan menjelaskan kejadian yang kualami tadi. Oh begitu ya Bu, kejadiannya. Maaf ya Bu, sudah membuat ibu khawatir. Sungguh saya minta maaf, kataku. Wajar saja, mertuaku sangat khawatir karena pagi itu adalah baru 2 hari aku kehilangan bayi ketigaku. Ya sudah, yang penting kamu baik-baik saja kan? Sebentar deh, katamu Bu Sandi hamil. Sejak kapan, Duk? Kan aku ketemu seminggu yang lalu perutnya rata, nggak hamil, kata ibu mertuaku. Tapi Bu Sandi bilangnya sudah 5 bulan, belaku. Sambil melotot, ibu mertuaku mengatakan, enggak Duk, masa hamil kok cepat sekali sih? Sana loh, tanya sama Mbak Sum. Aku ketemu Bu Sandi waktu bersama Mbak Sum kok. Apa kena santet ya Bu Sandi, sampai besar perutnya? Kata ibu mertuaku lagi. Dengan berteriak, ibu mertuaku memanggil Mbak Sum. Mbak Sum adalah buruh cuci di rumah mertuaku. Ada apa sih kok ribut-ribut ini? Tanya ayah mertua yang baru pulang dari sawahnya. Sejak pensiun, ayah menghabiskan waktunya di sawah untuk menambah kegiatan agar tidak berdiam diri di rumah. Beliau menanam kacang hijau, jagung, nangka, dan lain sebagainya. Iya Bude, ada apa? Jawab Mbak Sum tergopoh-gopoh sambil membawa baju-baju kering yang baru saja ia ambil dari jemuran. Sum, hari Kamis kemarin itu kan kita ketemu dengan Bu Sandi ya? Coba Sum, bilang, Bu Sandi hamil apa enggak? Tandas ibu mertuaku kepada Mbak Sum yang sudah bisa ditebak Mbak Sum akan menjawab apa. Iya Bu, ketemu waktu acara kemisan itu kan? Ya emang gak hamil sih, jawab Mbak Sum dengan yakin. Sudah, berarti Bu Sandi itu terkena santet. Belum selesai ibu bicara, tiba-tiba ayah memotong. Sudah, jangan diteruskan. Kalau emang Bu Sandi hamil, alhamdulillah. Yang diminta diijabah oleh Allah. Lagian kan ada suaminya. Terus apa masalahnya? Jawab ayahku. Dengan nada lantang, ibu menjawab. Masalahnya, Bu Sandi seminggu kemarin belum hamil. Terus baru saja ketemu Sindu, perutnya besar. Hamil 5 bulan, Pak. Ayah pun terlihat kaget saat itu mencerna kata-kata ibu yang tidak masuk akal. Mbak Sum pun berkata lirih yang tidak ayah dan ibu dengar. Aku menatap Mbak Sum dan mulai memikirkan perkataannya. Bagaimana bisa janin bisa berpindah ke perut orang lain? Apa itu janinku? Apa itu bayiku? Meskipun dalam hatiku terasa tidak rela karena kehilangan bayiku, setidaknya aku merasa lega jika bayiku masih hidup meskipun berganti di rahim orang lain. Setidaknya pula, kelak jika dia lahir dan dewasa, aku tahu dan bisa melihat dia beranjak dewasa. Tapi apa iya sejahat itu Bu Sandi? Setega itukah Bu Sandi merampas hak orang lain? Lalu kemana janin-janinku sebelumnya? Kembali lagi saat di rumah Pak D, dan tetap sudut pandang aku sebagai istri. Dengan senyum lebarnya, Pak D mengatakan, Bu Sandi tidak peduli bayi siapa yang akan dipindah ke perutnya.
Tapi dalangnya yang kurang ajar, berani-beraninya mengusik saudaraku. Dalang ini yang harus dimusnahkan agar tidak banyak yang jadi korban. Wajah Pak D berubah menjadi sangat marah. "Jadi, Pak D tahu siapa dalangnya?" tanya suamiku. Pak D hanya mengangguk, kemudian menatap suamiku dalam-dalam. "Nanti, 5 bulanan istrimu, aku selesaikan semua," tandas Pak D. Beberapa bulan telah berlalu. Saat yang dinantikan telah tiba. Suamiku, Mas Rama, sudah menceritakan semua yang terjadi kepada seluruh keluarga sepulang dari rumah Pak D waktu itu. Mau tak mau, ayah mertuaku juga menerima cerita tersebut. Semua keluarga berkumpul, termasuk orang tuaku. Kami semua duduk lesehan menggelar tikar. Pak D memberikan sebuah kantung berwarna emas, kemudian memberikannya kepada suamiku. "Nak, ini taburkan mengelilingi rumah. Kalau menaburkan sambil berdoa dan berzikir, taburkan dari titik awal, tersambung, jangan sampai putus garisnya," kata Pak D-ku. Cerita beralih di sudut pandang suamiku. Saat aku mulai membuka kantong berwarna emas tersebut, aku mulai berdoa dalam hati, agar Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada keluarga kami. Oh alah garam, kukira apa? Batinku. Saat sudah berada di belakang rumah, aku dibuat kaget dengan suara. Suaranya seperti orang sedang mengorok, dan tiba-tiba aku mendengar suara Pak D. "Doa, doa dan terus berzikir jangan putus." Aku berdoa dan melanjutkan tugas dari Pak D. Setelah sampai di titik awal aku menabur, aku dikagetkan dengan cahaya. Rumahku terlihat bercahaya. Aku takjub dibuatnya. Garamnya sudah kudoakan. Itu bukan garam biasa. Aku hanya menganggukkan kepala karena tidak bisa berkata apa-apa melihat rumahku terasa lebih nyaman dan indah. Rumah ini, kalau dilihat orang biasa, kelihatan dingin nyaman. Kalau dilihat orang yang mempunyai ilmu terlihat ada sinar. Lain lagi, kalau yang melihat setan jahat, melihat rumahmu ini takut, dikira istana ratu. Lanjut Pak D. Kami semua para lelaki berada di luar rumah, saling berbincang setelah diadakan pengajian sejam yang lalu. Jam masih menunjukkan 22.00, tapi suasana terasa mencekam. Tidak ada suara binatang malam kala itu. Angin pun enggan untuk berhembus. Hawa dingin menusuk tulang. Kami semua terdiam merasakan hal yang sama. "Silahkan masuk ke dalam rumah semua. Nak, istrimu juga dijaga ya. Jangan lupa tetap berdoa dan berzikir," pinta Pak D kepada aku. "Pak Yanto, saya minta tolong. Bapak jaga para perempuan. Dek Dayat, kamu ikut aku temani aku ya," lanjut Pak D. Saat di dalam rumah, ayahku memimpin. "Sudah, mari berdoa bersama. Semoga lancar dan selamat semua," kata ayahku. Mas, saya takut mas," manja istriku kepada aku. "Sudah, tidak perlu takut dek. Kan ada Allah. Mari berdoa bersama," jawabku lembut. Istriku hanya menganggukkan kepala dengan lemas sambil memegang perutnya. Aku melihat ketakutan di raut wajahnya. Aku pun merasa was-was, tapi aku berusaha untuk menutupi itu semua agar istri dan keluargaku juga tenang. Kembali ke sudut pandang Pak D. Aku mulai memejamkan mata dan merapalkan doa-doa untuk memanggil semua kodamku. Aku tahu siapa yang akan kuhadapi malam ini. Dia adalah teman seperguruanku dulu. Sayangnya, dia lebih memilih ilmu hitamnya dan berbuat kejahatan. Selama ini aku berdiam diri, karena memang itu bukan urusanku. Tapi kali ini, aku tak bisa diam, karena keponakanku yang kuanggap seperti anak sendiri yang telah dia ganggu. Damar, rupanya kamu yang menggagalkan kirimanku. Kamu jangan ikut-ikut, Mar. Kalau kamu gak mau mati sia-sia, ilmumu masih dangkal, tidak bisa menandingiku. Sumbar lelaki berbadan dampal di hadapanku. Sambil menyeringai, aku berkata, Masa Cindy, kalau ilmumu lebih tinggi, masa tidak tahu kalau aku yang nahan kirimanmu, masa tidak bisa hancurin pagar gaibku?
Aku jelas ikut-ikutan, karena yang kamu ambil bayinya itu adalah ponakanku. Itu artinya kamu berurusan juga denganku, bentakku. Alah, kebanyakan omong kamu, Mar. Lawan ini kalau bisa, remeh Pandi kepadaku. Aku pun mengeluarkan kodamku yang ilmunya masih standar. Dek Dayat, tetap baca doa yang biasa ku ajari ya, kataku. Kedua kodam kami saling bertarung. Pertarungan pertama, kodamkulah yang lebih sering menyerang dan unggul. Akhirnya, kodam Pandi kalah dan menghilang. Kurang ajar kamu, Mar. Kurang ajar, ucap Pandi. Kulihat Pandi mengeluarkan kodamnya lagi. Kali ini adalah kodam dia yang lebih kuat. Aku tahu, karena dulu waktu Damar mendapatkan kodam itu, aku ikut bersamanya. Tak mau kalah, aku mengeluarkan kodamku yang kedua. Terlihat, Pandi begitu kaget setelah melihat kodam keduaku ini. Bagaimana tidak, kodam ini adalah pemberian dari guru kami. Karena Pandi sudah mendapatkan kodam yang tadi. Guruku tahu jika kodam yang Pandi dapat tersebut pengaruh jahatnya sangat kuat. Dan bisa-bisa pemiliknya juga akan jahat. Maka dari itu, guruku memberikan kodamnya kepadaku. Tetap saja kali ini, kodamku yang menang lagi. Kulihat, Pandi banyak mengeluarkan darah dari mulutnya. Sudah, Landi, menyerah saja. Bertaubatlah, meminta maaf kepada ponakanku. Akui kejahatanmu di depan warga desa. Jangan diulang lagi bersekutu dengan iblis. Pertarungan ini agar berhenti sampai di sini, agar tidak ada nyawa yang melayang, bentakku. Enggak sudi aku, jawab bengisnya. Pandi membuatku mengeluarkan kodam terkuatku. Tak mau kalah, Pandi juga sudah mengeluarkan kodamnya. Kali ini berupa binatang. Lihat saja, jangan banyak omong kamu. Kali ini, aku dan Pandi sama-sama muntah darah. Karena energi kodam kami sama-sama besar. Kulihat Pandi sudah mulai kewalahan dan tak fokus. Suara hantaman ke atap rumah. Kurang ajar kamu, Di. Rupanya, Pandi diam-diam melemahkan pagar gaib yang sudah kubuat di rumah. Aku kecolongan, dan serangan tadi mengenai Pak Yanto. Kodamku sudah berhasil mengalahkan kodam Pandi. Tapi si Pandi tak terlihat lagi. Dia di mana dan kemana. Pak, sadar Pak, sadar. Bu Yanto histeris menangisi Pak Yanto yang sudah banyak mengeluarkan darah dari mulutnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pandi kurang ajar, tidak bisa dibiarkan, geramku. Semua keluarga menangisi kepergian Pak Yanto. Aku merasa bersalah karena tidak bisa melindungi mereka. Sudah Pak De, jangan merasa bersalah. Kita semua mengerti posisi waktu itu. Semoga Ayah Husnul Khotimah, justru saya sekeluarga berterima kasih sekali kepada Pak D sudah mempertaruhkan nyawanya demi kita, terang Rama. Meskipun aku sudah merasa membaik mendengar perkataan Rama, tapi aku masih tidak enak. Aku harus tetap membereskan Pandi. Kembali ke sudut pandang aku. 5 bulan sudah berlalu, tidak ada kejadian aneh lagi. Dan sudah 5 bulan pula kepergian ayah mertuaku. Kulihat ibu mertuaku masih bersedih dan tidak bersemangat. Tapi saat ini telah hadir seorang bayi laki-laki mungil nan lucu. Ibu mertuaku jadi terhibur. Hari-harinya dilalui tanpa memikirkan kepergian ayah lagi. Saat itu, aku berjemur dengan bayiku di depan pekarangan rumah. Matahari hangat di pagi hari membuatku damai. Lah ya, keterlaluan banget sih. Padi 5 karung hilang. Ya nggak mungkin pelakunya itu. Pasti ini makhluk halus, celoteh ibu-ibu sambil berjalan depan rumahnya. Malam ini, suamiku pulang larut malam. Jadi, aku harus mengurus bayiku sendirian. Karena ibu mertuaku pun ada urusan di rumah Mbak Rina, kakak dari suamiku. Azan maghrib berkumandang. Aku melihat bayiku masih tertidur lelap. Aku tinggal ia ke belakang untuk mengambil wudhu dan menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai sholat, aku meletakkan mukenahku.
dengan melirik ke arah tempat di mana bayiku tertidur pulas. Aku terperanjak, mungkin aku pun kubuang begitu saja ke lantai. Bayiku tidak ada di sana. Aku mencari ke sana kemari. Di mana bayiku? Aku tidak mau kehilangan untuk yang kesekian kalinya. Aku berdoa sambil menangis-nangis sejadinya. Aku kebingungan, tak tahu siapa yang akan kumintai tolong. Assalamualaikum Mbak Ramah. Iya, aku tahu itu suara Mbak Sum. Segera ku buka pintu. Kulihat Mbak Sum sudah di depan pintu. Mbak Ramah kenapa kok berlinang air mata? Mbak Ramah menangis, kataku. Mbak Sum, bayiku hilang Mbak, tolong bantukan cari. Mbak Sum yang terlihat kebingungan juga setelah aku menceritakan yang terjadi. Kita mencari bersama saat itu di seluruh rumah. Hingga pukul 11 malam, aku dan Mbak Sum mencari tidak juga ketemu. Mbak Ramah, makanya jangan suka ninggalin bayi sendirian. Pasti ini disembunyikan jin Mbak, kata Mbak Sum. Aku masih belum berhenti nangis. Pak De, Mbak Sum, panggilkan Pak De Mbak. Aku akan meneruskan mencari bayiku. Mbak Sum pun pergi ke rumah Pak De yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah. Gimana Mbak Sum? Kok lama sekali? Di mana Pak De? Tanyaku tidak sabar. Pak De tidak ada di rumah Mbak. Aku tadi juga menunggu, tapi belum pulang juga. Makanya aku kembali ke sini. Takut Mbak Rama lama sendirian. Aku tadi juga disuruh Bude untuk menemani Mbak Rama agar tidak menjaga bayi sendirian. Kulihat, sudah pukul 1 dini hari. Aku tidak berani mengabari Mas Rama soal ini. Aku tidak mau mengganggu kerja Mas Rama. Mbak Sum sudah terlelap tidur di kursi tamu. Aku masih saja kebingungan mencari bayiku sampai keluar rumah. Lampu motor menyorotiku, suamiku datang. Dek, nunggu Mas ya? Sambil memeluk dan mencium keningku. Aku menangis, tak kuat memendam ini sendirian. Aku menceritakan semuanya. Mas Rama kaget, namun tetap menenangkanku. Tidak ada wajah marah ataupun kecewa kepadaku. Hatiku lebih sedikit tenang. Mari, segera ambil wudhu. Kita sholat malam ya dek, ajak suamiku. Aku mengangguk lemah. Setelah selesai berwudhu, aku melihat gentong. Entah kenapa, aku tertarik dengan gentong tersebut. Seusai sholat, kami berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Aku dan Mas Rama memulai mencari lagi. Aku bagian dalam, dan Mas Rama bagian luar rumah. Saat aku di dapur, aku mencium bau bayiku. Aku tetap mencari ke sana kemari dan terduduk lemas. Entah kenapa aku yakin sekali kalau bayiku ada di sini. Tak terasa, azan subuh berkumandang. Suamiku baru juga masuk rumah. Kasihan sekali, pasti capek setelah seharian kerja malah tidak istirahat. Aku meminta maaf kepada Mas Rama. Mas Rama meyakinkanku kalau semua akan baik-baik saja. Aku teringat gentong tadi, gentong yang menarik perhatianku. Kubuka gentong tersebut. Mau masak nasi Kadek? Sudah istirahat saja, biar aku nanti yang masak nasinya, tawar suamiku. Aku tetap membuka tutup gentong tersebut, tanpa memperdulikan tawaran suamiku, karena aku memang tidak akan sedang mengambil beras, tapi ingin memeriksa ada apa di dalamnya, meskipun aku tahu itu adalah tempat beras. Ya Allah anakku, nak, aku berteriak, entah bahagia atau sedih melihat bayiku tertidur pulas, melingkar di gentong berdiameter 30 cm. Bagaimana bisa bayiku ada di situ? Suamiku terlihat bahagia dan juga bertanya-tanya kenapa sampai di sini. Aku memeluk bayiku dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya. Tidak lama, bayiku terbangun dan menangis. Pasti haus, bagaimana tidak? Dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi, bayiku di dalam gentong. Suamiku hari ini izin cuti karena memang butuh istirahat dan juga ingin berlama-lama dengan anaknya. Assalamualaikum. Terdengar suara yang kukenal. Pak D. Waalaikumsalam. Pak D, silakan masuk, kataku. Sudah beres semua, Nduk. Aku sekarang sudah bisa tenang, kata Pak D. Tak lama,
ibu mertua dan suamiku ikut bergabung. Kemarin sudah tak habisiku, tumpas semua anak buah Pandi, beserta kodamnya juga sudah pergi semua, tandas Pak D. Alhamdulillah Pak D, kalau sudah selesai semua, supaya tidak ada korban lagi, ungkap suamiku puas. Tapi Pak D, kemarin kemana? Saya cari tidak ada, protesku kepada Pak D. Iya, memang. Aku kemarin gak di rumah. Aku kemarin tirakat di tempat lain. Tapi aku sudah tahu konduk yang menyembunyikan bayimu itu, Nyonya Genderuwo. Tenang saja, bayimu insya Allah gak akan hilang lagi, terang Pak D. Memindah bayi ke perut orang lain, tapi memelihara tuyul. Sudah ketemu kok. Yaitu, makanya aku berangkat tirakat. Ulah Pandi tidak hanya jual bayi, tapi juga pelihara tuyul, potong Pak D. Oh alah, jadi yang nyuri padi 5 karung itu peliharaan si Pandi. Kurang ajar sekali orang itu. Ibu mertuaku sedih, teringat kembali ketika kejadian malam itu. Malam saat ayah mertuaku tiada. Iya, tuyul Pandi yang memindah padi milik Cak Dikin. Caranya dengan mengangkut menggunakan mangkuk kecil bolak-balik sampai 5 karung habis, terang Pak D. Berarti Pak Pandi sudah meninggal Pak D? Tanya suamiku. Pak D pun tertawa kecil. Mati? Kok enak mati? Ya nggak bisa mati sebelum waktunya mati. Nggak segampang itu Pandi mati. Aku tak mau kalah, ucap Pak D. Terus kalau belum mati, berarti masih bisa mengganggu terus Pak D? Tanyaku. Kata siapa, Nduk? Ya udah nggak bisa. Aku jamin, sudah nggak mungkin jahat lagi orang itu. Orang itu lebih pantas gila, menanggung dosa-dosanya jadi orang jahat, ucap Pak D kembali. Karena kodamnya yang sudah meninggalkan dirinya, dan ilmunya yang dipakai untuk berbuat kejahatan, maka dari itu, Pak Pandi sekarang seperti orang gila. Dia kesana kemari, terlunta-lunta di jalan, sambil bicara dan tertawa-tawa sendiri. Kadang juga menangis, karena kata dia diganggu makhluk-makhluk jahat tak kasat mata. Tubuhnya yang berbau sangat busuk, karena penyakit kulit yang dideritanya. Akhirnya, warga desa memutuskan untuk membuang Pak Pandi ke pulau terpencil, daripada sering mengganggu warga desa yang lewat, karena percuma, dia tidak akan bisa mati sebelum waktunya mati, entah kapan waktu itu. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.